Hai sobat, welcome back to Time for Theory. Nah sobat, di video terdahulu sudah dibahas mengenai perspektif yang sering banget dipakai di ilmu hubungan internasional, yaitu realisme, liberalisme, dan konstruktivisme. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Marxisme dalam kajian hubungan internasional. Simak penjelasannya ya. Marxisme merupakan salah satu perspektif dalam ilmu hubungan internasional yang tidak terlahir sebagai anak kandung seperti perspektif realisme dan liberalisme. Waduh, kenapa ya? Awal kelahiran perspektif ini karena adanya fenomena stratifikasi sosial di antara negara-negara, seperti negara kaya, negara miskin, negara utara, dan negara selatan. Kemunculan paham Marxisme berawal dari kritikan Karl Marx terhadap kapitalisme. Bagi Marx, revolusi industri di Eropa telah melahirkan ketimpangan sosial yang semakin lama semakin besar antara kaum borjuis dan proletar. Marx pun memperkenalkan ide revolusi proletar yang akan mengakhiri ketidakadilan tersebut. Ajaran Marxisme tidak hanya berkaitan dengan ajaran tentang pentingnya merombak sistem ekonomi, tetapi juga sistem sosial dan politik. Marx meyakini bahwa sejarah ditentukan oleh perjuangan antar kelas, yaitu kelas pengusaha dan kelas yang tertindas. Ajaran Marx dan Engels yang tertuang dalam Komunis Manifesto berkembang pesat di hampir seluruh dunia. Ajaran ini pun diadopsi oleh ilmu hubungan internasional dan menghasilkan teori-teori hubungan internasional. Membahas tentang Marxisme, tentu saja tokoh yang paling utama adalah Karl Friedrich Marx, yang mana merupakan filsuf, ekonom, sejarawan, sosiolog, jurnalis, dan sosialis revolusioner asal Jerman. Sepanjang hidupnya, Marx menerbitkan berbagai tulisan yang telah menyumbang besar untuk perkembangan sosiologi. Landasan filosofi Karl Marx sendiri dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Hegel pada 1818. Filosofi ini menjelaskan tentang gejolak sosial yang berkaitan dengan masa depan peradaban umat manusia. Dalam menghasilkan karya-karyanya, Marx pun dibantu oleh Friedrich Engels yang merupakan filsuf Jerman. Dalam perkembangannya, ajaran Marxisme mengalami dua periode, yaitu Marxisme klasik dan Marxisme modern. Marxisme klasik menitik beratkan pada ajaran Marx dan ambisi untuk menumbangkan kapitalisme. Sementara itu, Marxisme modern lebih memusatkan pada ajaran tentang sistem politik, ekonomi, dan ideologi komunis yang merupakan pesaing dari kapitalisme modern yang berkembang pesat di negara-negara industri maju seperti di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Dalam mengembangkan ajaran Marxisme, Lenin merupakan tokoh yang sangat sentral. Lenin berhasil menyingkirkan Tsar Rusia terakhir dan mendirikan negara komunis melalui revolusi Bolshevik pada 1917. Pada perspektif ini, masyarakat terdiri dari kelas yang berbeda, yaitu kelas borjuis dan kelas proletar. Kaum borjuis merupakan pihak pemilik modal dan alat-alat produksi, sedangkan kaum proletar merupakan pihak pekerja, tidak memiliki modal dan hanya memiliki kekuatan kerja untuk dijual kepada kaum borjuis. Kaum borjuis sendiri identik dengan kapitalis. Dalam hal ini, perjuangan kelas adalah hakikat dari perjuangan ideologi Marxisme itu sendiri. Adapun prinsip-prinsip dasar Marxisme meliputi: yang pertama, Marxisme menekankan gagasan bahwa kehidupan sosial pada dasarnya adalah konflik kepentingan. Yang kedua, adanya kelas dalam masyarakat. Yang ketiga, teori politik akan memberikan perhatian terhadap politik ekonomi kapitalis dan menunjukkan masyarakat komunis di masa depan. Yang keempat, ada dua kelas di tengah masyarakat, yaitu kaum yang mengeksploitasi dan kaum yang dieksploitasi.
Dasar kritik Marxis terhadap kapitalisme adalah bahwa kapitalisme akan gagal karena kaum proletar akan memberontak terhadap upaya untuk memiskinkannya. Lantas bagaimana sih jika Marxisme dibahas dalam kajian ilmu hubungan internasional? Apabila dibahas dalam kajian ilmu hubungan internasional, ditemukan bahwa Marxisme terus berkembang mengikuti proses perubahan dunia. Perbedaan mendasar antara perspektif realisme dan liberalisme dengan Marxisme adalah fokusnya terhadap aspek ekonomi, bukan pada konflik atau kerjasama antar negara. Tidak seperti pandangan liberalisme, Marxisme berpendapat bahwa sistem ekonomi tidak dapat dipisahkan dari campur tangan pemerintah atau negara. Marxisme memandang bahwa hubungan antar kelaslah yang menjadi penyebab konflik. Dengan demikian, Marxisme mengesampingkan hubungan antar negara dalam sistem internasional. Kontribusi penting kajian Marxisme dan strukturalisme dalam hubungan internasional adalah pengenalannya pada dimensi ekonomi dan pemahaman pada sisi emansipatoris. Perspektif Marxisme menawarkan dasar untuk memahami politik dunia melalui unsur intersubjektif antar manusia. Setelah lebih dari 1 abad berkembang, Marxisme belum banyak digunakan sebagai alat analisis. Sekalipun demikian, kontribusi besar Marxisme dalam hubungan internasional adalah tentang persoalan ketimpangan dan ketidakadilan, terutama adanya ketimpangan antara negara-negara kapitalis dengan negara dunia ketiga yang sering dieksploitasi. Perkembangan Marxisme sebagai sebuah paradigma juga tidak ada habisnya. Interpretasi yang beragam atas ajaran Marxis memberi ruang yang luas bagi pengembangan pendekatan baru. Pada umumnya, terdapat 3 pola dalam perkembangan Marxisme. Pertama, mengkritisi ajaran Marxisme ortodoks. Kedua, mengkritisi perkembangan kapitalisme dan dampaknya bagi masyarakat luas. Dan ketiga, mereka yang berkontribusi dalam menyuarakan hak sipil dan dekolonialisme. Sebenarnya, berbagai isu hubungan internasional dapat dianalisis melalui perspektif Marxisme, mulai dari globalisasi sampai dekolonialisasi. Mulai dari perlawanan terhadap terorisme sampai konflik etnis, mulai dari munculnya korporasi global sampai protes lokal. Tersedia ruang yang luas untuk mengulas persoalan hubungan internasional kontemporer melalui perspektif Marxisme. Baiklah sobat, segitu dulu penjelasan pada video ini. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.